Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu ada saya sendiri, Rahmadani, dan ada teman-teman saya, Adit Prildi, Elsi Rahmianti, Nur Aisyah, dan Yulandari. Sebelumnya, kami telah melakukan praktikum kimia, yaitu pembuatan indikator asam basa dari bahan-bahan alami. Nah, karena praktikumnya sudah selesai dan kami telah mendapatkan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan, maka di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan laporan praktikum yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Pembuatan Indikator Asam Basa dari Bahan Alami. Adapun tujuan dari praktikum pembuatan indikator asam basa dari bahan alami ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara pembuatan indikator asam basa dari bahan alami. Yang kedua, mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Dan yang terakhir adalah mengamati perubahan-perubahan warna indikator pada larutan asam dan basa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan teori yang mendasari praktikum yang telah kami lakukan kemarin. Indikator asam basa. Untuk menganalisis suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena itu sangat berbahaya. Contoh, asam sulfat atau H2SO4 dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai asuzur atau air aki. Bila asam sulfat terkena tangan akan melepuh seperti luka bakar, dan bila terkena mata akan buta. Jadi, bagaimana cara mengenali zat bersifat asam atau basa? Cara yang tepat untuk menentukan sifat asam atau basa adalah dengan menggunakan zat penunjuk yang disebut indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam dan basa. Nah, karena sudah tahu teori yang mendasari praktikum yang telah kami lakukan kemarin, yuk langsung aja kita ke praktikum yang kami lakukan kemarin. Nah, di dalam praktikum kan tentunya ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan ada lumpang dan alu, kertas saring, cawan petri, parutan, gelas aqua, bunga rosella, bunga telang, bunga kertas, ubi jalar ungu, bunga sepatu, deterjen, cuka, alkohol, dan tentunya air. Jadi itu dia alat dan bahan yang kami gunakan di praktikum kemarin. Sekarang langsung aja kita lanjut ke prosedur kerjanya. Yang pertama tentunya siapkan alat yang diperlukan. Siapkan kertas saring yang sudah dipotong kecil-kecil, kurang lebih berukuran 10x10 cm. Siapkan sampel ubi jalar ungu, bunga rosella, bunga kertas, bunga sepatu, dan bunga telang secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Lalu haluskan sampel sampai benar-benar halus. Untuk ubi jalar sendiri itu menghaluskannya menggunakan parutan karena cukup keras, tidak dapat menggunakan lumpang dan alu. Sedangkan untuk bunga rosella, bunga kertas, bunga sepatu, dan bunga telang itu cukup menggunakan lumpang dan alu. Setelah benar-benar halus, itu ditambahkan sedikit alkohol supaya menghasilkan ekstrak. Nah, selanjutnya peras sampel yang dihaluskan hingga menghasilkan ekstrak. Lalu ekstrak tersebut diletakkan di dalam cawan petri. Setelah semuanya selesai, rendam kertas saring yang sudah disiapkan ke dalam ekstrak yang sebelumnya selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, angkat kertas saring tersebut dan letakkan di atas permukaan kaca, lalu jemur selama 10 menit di bawah sinar matahari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video berikut ini. Nah, ini pada saat kertas saring direndam ke dalam ekstrak yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya ini ada tabel hasil pengamatan untuk warna kertas lakmus yang dihasilkan setelah dilakukan perendaman selama 10 menit. Untuk bunga rosella, warna yang dihasilkan adalah warna pink. Bunga sepatu, warna yang dihasilkan adalah warna putih. Yang ketiga adalah bunga kertas, warna yang dihasilkan adalah warna pink juga. Yang keempat ada bunga telang, warna yang dihasilkan adalah biru tua.
Dan yang terakhir adalah ubi jalar ungu. Warna yang dihasilkan adalah coklat keunguan. Lalu ini adalah kertas hari yang sudah diletakkan di atas permukaan kaca lalu dijemur di bawah sinar matahari. Dan ini adalah hasil kertas lakmus alami yang telah dijemur dan sudah mengering. Nah, karena kertas lakmus alaminya sudah mengering, itu artinya kertas lakmus alami ini dapat langsung diujikan. Dalam praktikum kali ini, kami mengujikannya ke 3 jenis larutan, yaitu larutan deterjen, cuka, dan alkohol. Cara pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, tentunya siapkan 3 macam larutan berbeda dalam masing-masing gelas aqua. Dan yang kedua, celupkan kertas lakmus ubi jalar ungu, bunga rosella, bunga kertas, bunga sepatu, dan bunga telang ke masing-masing larutan yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, amati dan catat perubahan warna yang terjadi pada tabel hasil pengamatan. Untuk lebih jelasnya, ini adalah hasil kertas lakmus alami setelah dicelupkan ke 3 jenis larutan tadi. Yang pertama, ini ada kertas lakmus bunga telang. Yang kedua ada kertas lakmus ubi jalar ungu. Yang ketiga ada kertas lakmus alami bunga kertas. Yang keempat ada kertas lakmus alami bunga rosella. Dan untuk kertas lakmus bunga sepatu kami mohon maaf karena pada saat praktikum kami tidak sempat untuk mengambil foto. Jadi untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi dapat dilihat nanti pada tabel hasil pengamatan. Dan ini adalah tabel hasil pengamatan, yaitu pada saat kertas lakmus alami tadi diujikan ke 3 jenis larutan. Yang pertama ada kertas lakmus bunga rosella. Ketika dicelupkan ke larutan alkohol tidak ada perubahan warna. Pada larutan deterjen berubah menjadi hijau kecoklatan, dan pada larutan cuka berubah menjadi hijau kecoklatan juga. Dan yang kedua ada bunga sepatu. Pada larutan alkohol tidak ada perubahan, larutan deterjen berubah menjadi orange, dan yang larutan cuka berubah menjadi orange juga. Lalu yang ketiga bunga kertas. Pada larutan alkohol tidak ada perubahan, larutan deterjen berubah menjadi hijau kecoklatan, dan yang larutan cuka tidak ada perubahan juga. Dan untuk kertas lakmus ubi jalar ungu, pada larutan alkohol tidak ada perubahan, pada larutan deterjen berubah menjadi hijau, dan pada larutan cuka berubah menjadi merah bata. Dan yang terakhir ada kertas lakmus bunga telang. Pada larutan alkohol tidak ada perubahan, dan larutan deterjen menjadi warna hijau, dan yang terakhir larutan cuka berubah menjadi ungu kepingan. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kertas lakmus alami yang dapat dijadikan indikator asam basa adalah kertas lakmus dari bunga telang. Kenapa? Karena pada saat diujikan ke 3 jenis larutan, kertas lakmus bunga telang ini memiliki perubahan warna yang cukup jelas daripada kertas lakmus yang lain. Bisa dilihat pada gambar, pada saat dicelupkan ke larutan deterjen, kertas lakmus berubah menjadi warna hijau, dan pada saat dicelupkan ke larutan cuka berubah menjadi ungu kepingan. Dan yang terakhir pada larutan alkohol tidak ada perubahan. Jadi cukup sekian video laporan yang dapat kami buat. Maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.